Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinotek. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11 baik SMA maupun SMK, bab yang ke-11, yaitu peradaban Islam pada masa modern bagian yang kedua. Pada video ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh pembaru Muslim. Tokoh-tokoh Islam pada masa modern, yang pertama Muhammad Ali Pasha, kemudian Rifa'ah Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Sultan Mahmud II, Nami Kemal, Sayyid Ahmad Han, dan Muhammad Iqbal. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha dilahirkan di Kawallah, bagian utara Yunani pada bulan Januari 1765 Masehi. Beliau berhasil menyelamatkan Mesir dari pendudukan Napoleon dari Perancis. Pemikiran-pemikiran Muhammad Ali Pasha. Yang pertama, mengirimkan pelajar Mesir ke Perancis, Italia, Inggris, dan Australia sebanyak 311 antara tahun 1813 sampai 1849. Yang kedua, di bidang militer, Ali Pasha mendatangkan seorang perwira tinggi Prancis bernama Sef untuk melatih tentara militer Mesir dan mengirimkan pelajar Mesir untuk belajar kemiliteran di Prancis. Ketiga, dalam bidang ekonomi, Ali Pasha memperbaiki irigasi lama, membuat irigasi baru, menanam kapas, mendatangkan ahli dari Eropa, dan membuka sekolah pertanian. Yang keempat, dalam bidang pendidikan, Ali Pasha mendirikan sekolah modern dan memasukkan ilmu modern ke dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua, Rifa'ah Al-Tahtawi. Saat umur 16 tahun, Al-Tahtawi telah menyelesaikan belajarnya di Universitas Al-Azhar, Kairo. Kemudian melanjutkan pendidikan master di Egyptian Army Mesir. Kemudian belajar selama 5 tahun di Perancis. Selama di Perancis, Al-Tahtawi menerjemahkan 12 buku dan risalah. Adapun pemikiran-pemikiran Al-Tahtawi, yang pertama, pada bidang pendidikan meliputi dua hal, yaitu pendidikan harus universal dan emansipasi wanita. Kedua, di bidang ekonomi, melakukan perbaikan di bidang pertanian, perbaikan jalan, dan membangun jembatan dan alat komunikasi. Ketiga, di bidang kesejahteraan. Kesejahteraan dapat tercapai dengan dua jalan, yaitu berpegang teguh pada ajaran Islam dan berbudi pekerti yang baik. Yang keempat, pada bidang pemerintahan. Pemerintahan harus dijalankan dengan adil berdasarkan undang-undang, serta harus ada 3 badan yang terpisah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kelima, tentang cinta tanah air atau patriotisme. Tanah air adalah tanah tumpah darah seseorang, bukan seluruh dunia Islam. Yang ketiga, Jamaluddin Al-Afghani. Ia lahir pada tahun 1839 Masehi di Afghanistan dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Pada usia 18 tahun, ia sudah menguasai berbagai disiplin keilmuan seperti ilmu agama, filsafat, hukum, sejarah, metafisika, sains kedokteran, dan astronomi. Pemikiran-pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama, penyebab kemunduran Islam disebabkan beberapa hal, yaitu akhlak buruk dan acuh terhadap ilmu pengetahuan. Menggulirkan pan-islamisme, yaitu paham yang bertujuan mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Yang ketiga, antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Dan yang keempat, berusaha mengubah sistem pemerintahan autokrasi menjadi demokrasi. Selanjutnya, yaitu Muhammad Abduh. Nama lengkapnya adalah Muhammad Abduh Hasan Khairullah. Ia dilahirkan di Bahira, Mesir, tahun 1849 Masehi. Ia menjadi mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1899. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh. Yang pertama, dalam bidang pendidikan, yaitu menawarkan agar dilakukan lintas disiplin ilmu, yakni antara kurikulum madrasah dan sekolah, sehingga menghilangkan dikotomi antara ulama dan ilmuwan modern. Yang kedua, pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam.
Ijtihad merupakan dasar penting dalam mentafsirkan kembali ajaran Islam. Yang ketiga, Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dan yang keempat, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Selanjutnya, Rashid Ridho. Ia dilahirkan di Qalamun, yang tidak jauh dari kota Tripoli, Lebanon pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Ia menerbitkan majalah Al-Manar untuk menjadi corong bagi gerakan pembaruan Islam dalam memajukan umat Islam dan membebaskan diri dari belenggu penjajah. Pemikiran Rashid Ridho. Yang pertama, kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan adalah karena umat Islam yang berpaling dari ajaran-ajaran Islam dan merebaknya paham fatalisme di dunia Islam. Yang kedua, ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan Islam. Ketiga, hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan kemasyarakatan tidak boleh dianggap absolut. Dan yang keempat, apabila umat Islam ingin maju, maka umat Islam harus terlebih dahulu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Tokoh yang selanjutnya yaitu Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II lahir pada tahun 1785 dan wafat pada tahun 1839. Ia diangkat menjadi sultan pada usia yang masih muda, yaitu 22 tahun. Dalam pemerintahannya, Turki semakin kuat. Pemikiran-pemikiran Sultan Mahmud II. Yang pertama, melakukan pembaruan di bidang pendidikan dengan memasukkan kurikulum pengetahuan umum dalam pendidikan madrasah. Yang kedua, mendirikan sekolah Maktabi Ma'arif untuk mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang administrasi serta Maktabi Ulumi Edibiyat untuk menyediakan tenaga-tenaga ahli penterjemah. Yang ketiga, mendirikan sekolah di bidang kedokteran, militer, dan teknik. Keempat, menerapkan demokrasi dalam pemerintahannya. Dan yang kelima, menghapus pengkultusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Namik Kemal lahir pada tahun 1840 dan wafat pada tahun 1888. Terhadap ide-ide barat, ia mengambilnya secara selektif, yaitu mengambil yang sesuai dengan ajaran Islam saja, karena ide-ide barat belum tentu cocok dengan kebutuhan masyarakat timur. Pemikiran-pemikiran Namik Kemal. Yang pertama, Islam mengajarkan maslahah al-ammah atau kebaikan untuk masyarakat umum. Khalifah tidak boleh bersikap dan bertindak yang bertentangan dengan hal tersebut. Kedua, kepala negara dalam memimpin tidak boleh melanggar syariat. Ketiga, jalan keluar dari masalah kekhalifahan Turki Utsmani adalah perubahan sistem pemerintahan dari absolut menjadi konstitusional. Keempat, pemerintahan yang demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan yang kelima, negara harus menghormati dan melindungi hak-hak politik. Tokoh selanjutnya yaitu Sayyid Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan lahir di Delhi pada 17 Oktober 1817 Masehi dan wafat di Delhi juga pada tahun 1898. Ia menerima gelar Sir dari pemerintahan Inggris. Hubungan yang baik dengan pemerintahan Inggris ia manfaatkan untuk kepentingan umat Islam di India. Pemikiran-pemikiran Sayyid Ahmad Khan. Yang pertama, cara mengubah karakter umat Islam dari kemunduran adalah dengan pendidikan. Kedua, penyebab kemunduran umat Islam karena tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi barat. Ketiga, ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. Oleh karena itu, akal harus dihargai tinggi oleh umat Islam. Keempat, antara hukum alam dan Al-Quran sejalan. Yang kelima, sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Pendapat ulama zaman dahulu tidak mengikat bagi umat Islam. Selanjutnya, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di kota Sialkot di Punjab pada tanggal 9 November 1877. Puncak karirnya menjadi Presiden Liga Muslim pada tahun 1930 dan namanya diabadikan menjadi nama lapangan terbang antarbangsa
Allama Muhammad Iqbal di Lahore. Pemikiran-pemikiran Muhammad Iqbal. Yang pertama, bercita-cita membangun sebuah peradaban baru yang memadukan peradaban barat dan peradaban timur. Yang kedua, Al-Quran merupakan kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita. Yang ketiga, pintu ijtihad masih terbuka. Ijtihad merupakan dasar pergerakan dalam Islam. Yang keempat, mencita-citakan kebangkitan kembali umat Islam dari tidur panjangnya, berharap agar umat Islam dapat menerima kehidupan yang dinamis. Yang kelima, tujuan pendidikan adalah memperkokoh dan memperkuat individualitas dari peserta didik.